Jelas tidak? Nah sekarang kalau para sahabat bertabarruk, saya mau tanya yang ada di sini, mau tabarruk tidak? Mau tabarruk? Mau tabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau tidak? Betul? Nah tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif, salah satu peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi banyak. Ada baju perangnya, ada jubahnya, ada imamahnya, ada pecinya, ada sendalnya, kemudian ada pedangnya, saudara. Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut yang asli, bukan duplikat ya, yang asli itu disimpan di museum di Turki ya ikhwan. Loh kenapa kok bisa ada di Turki? Nah sebab dulu khilafah terakhir yang berdiri tegak menyatukan umat Islam seluruh dunia adalah khilafah Turki Utsmaniyah, yang mana ibu kotanya di Istanbul dulu ya ikhwan. Dulu tuh Istanbul tuh pusat peradaban. Nah maka itu saudara, semua peninggalan Nabi dulu oleh para khalifah dijaga betul. Dan alhamdulillah hasil penjagaan tersebut sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu, ada beberapa peninggalan Nabi yang lain itu disimpan oleh perorangan. Nah, oleh perorangan. Dan ini menyebar di seluruh dunia. Di antaranya yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif adalah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah kalau ada yang nanya, bagaimana bisa dapat rambut Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan di dalam hadis, kalau beliau sedang cukur rambut, seperti pada saat di Hudaybiyah, waktu Nabi lagi tahallul ya ikhwan, begitu Nabi cukur rambut, sahabat berebut Nabi punya rambut ya ikhwan. Nah jadi memang sahabat tabarruk. Ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat 5 lembar, ada yang dapat sejumput ya ikhwan. Dan itu dibawa pulang oleh masing-masing sahabat. Jadi boleh dikatakan banyak sekali sahabat Nabi dulu yang menyimpan rambut Nabi. Nah bagaimana cara mereka menggunakan? Tadi sudah dijabarkan oleh Habib Hanif ya ikhwan. Ada yang direndam di air buat obat. Lihat ya tadi, ada yang pengen dikubur dengan rambutnya ya ikhwan. Nah kemudian ada seperti Khalid bin Walid ditaruh di imamahnya ya ikhwan. Setiap perang bertempur selalu dibawa oleh Khalid bin Walid. Makanya jangan kaget kalau Khalid bin Walid bertempur nggak pernah kalah ya ikhwan. Barakah, itu namanya barakah. Nah jadi itu yang perlu kita tahu. Ada juga saudara, peninggalan-peninggalan tersebut dimiliki oleh para ulama karena turun-temurun. Sahabat berikan kepada anaknya, anaknya berikan kepada anaknya. Ada juga anaknya lagi berikan kepada muridnya. Kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan. Kadang-kadang juga ada yang mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi amanatkan bahwa apa peninggalan Nabi yang ada di tangannya untuk diberikan kepada si fulan. Nah itu biasanya kalau udah ada amanat begitu, yang megang itu langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan. Nah ini banyak terjadi di kalangan ulama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda ke Turki, Anda ke Yaman, Anda ke Mesir, Anda ke Syria, saudara, nah itu banyak yang punya rambut Nabi. Nah para ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang punya rambut Nabi ini, biasanya kalau lagi memperingati Maulid, Isra Mi'raj, umat berkumpul, mereka keluarkan ya ikhwan. Mereka keluarkan untuk tabarruk. Mereka keluarkan saudara pada saat peringatan-peringatan tersebut. Dan alhamdulillah rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk itsbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Nah di sini saya tunjukkan contoh
Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, kemudian ada yang bertanya, kok rambutnya panjang? Iya, rambut tersebut setiap 6 bulan 1 tahun sekali terus memanjang ya kawan. Nah, jadi kalau dia manjang nanti dipotong 2, saudara, nanti manjang lagi ya kawan. Sehingga tidak habis-habis untuk dia turun-temurun dimiliki oleh para ulama. Nah, ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut ya kawan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya, jadi dia punya rambut terurai ke bawah, botolnya bulat ya kawan. Nah, kalau yang ini ditaruh semacam kotak kayak akuarium. Nah, di bawahnya ditaruh itu ada bulu ya kawan, kemudian ditaruh rambut kita punya Nabi. Nah, ini ada beberapa puluh lembar, yang tadi lebih banyak. Nah, ini dimiliki oleh beberapa ulama masyaikh di Madinah, saudara, begitu juga di Mekah, bahkan di Yaman, di Mesir, di Emirat, di Dubai, saudara, di mana-mana banyak yang memiliki rambut tersebut. Kemudian saudara, ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Nah, ini dari khatamnya ini ya kawan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditandatangani oleh beberapa, yaitu daripada penanggung jawabnya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Jadi yang tadi kita lihat itu di foto, ini ada sertifikatnya, bukan tidak. Maulidina TV. Saya mengatakan tes DNA sekarang. Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap mengaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Kalau garis laki tidak mungkin darahnya beda dengan darah Nabi. Tapi kalau garisnya sudah ke selang perempuan, itu bisa terjadi tidak terdeteksi. Oh ya, padahal di Baklawi ini kan mereka anti terhadap nasab perempuan. Mereka itu lurus laki-laki semua ngakunya. Gitu. Makanya mudah untuk dideteksi. Ketika haplogrupnya G keluarnya hasilnya bukan J1, ya berarti mustahil keturunan G itu siapa? Nabi. J1 siapa ya? J1 itu turunan Nabi Muhammad. J1 G itu Baklawi, hasilnya G itu kebanyakan. Berarti yang J1 semua Sayyid dan Sarib di dunia ini semuanya J1 ya. Dan sudah puluhan ribu yang tes DNA. Keturunan Nabi di dunia ini puluhan ribu yang tes DNA. Seluruh dunia banyak keturunan Nabi di dunia ini. Nah, kalau yang datang ke Indonesia ini masif mengaku ini dari satu keluarga saja, namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti tes DNA-nya nyimpang. Tes DNA Nabi kemana? Tes DNA dia kemana? Dari Majma' Fiqh Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fiqh Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada qaraar dari Majma' Fiqh Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit nih. Jadi jelas ini keputusan forum ulama dunia, forum fikih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik,
Kemudian dipanggil ahli genetik, ahli kedokteran, ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan 1-2 ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya korornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhat bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddam an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basma al-wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Maulidina TV. Tentang penelitian DNA. Banyak orang yang mungkin belum memahami betul tentang tes DNA. Nah, tes DNA ini ada DNA saja, ada Y-DNA, karena ada X DNA itu ada Y-DNA. Sedangkan kalau Y-DNA ini adanya di laki-laki, ya, karena setiap manusia itu kurang lebih memiliki 22 pasang kromosom, dan ada 2 pasang kromosom lainnya yang menentukan, atau sepasang kromosom yang menentukan untuk pembentukan alat kelamin atau gendernya. Dan yang perempuan ini ya XX, sedangkan yang laki-laki ada X dan Y. Yang Y-nya ini, kromosom ini adanya di laki-laki. Nah, jadi ada Y-DNA, sehingga Y-DNA ini akan selalu identik dengan garis laki-laki, walaupun dari berbagai negara ketika garisnya sama, leluhurnya sama gitu, kalau dari garis laki-lakinya itu bisa ketahuan, walaupun mungkin ada beberapa mutasi genetik karena ada asimilasi, percampuran pernikahan gitu. Tapi yang Y-DNA-nya ini tidak bisa berubah. Y-DNA-nya ini akan tetap ada identiknya gitu. Sehingga nanti ketika walaupun sudah beberapa generasi, beberapa abad, lalu kemudian di berbagai negara itu ada yang genetiknya identik, Y-DNA-nya sama gitu loh. Ada kemiripan atau ada identik, mirip. Identik ini lebih daripada kemiripan, jadi ada persamaannya walaupun sudah ada mutasinya. Nah, itu akan ketemu. Sehingga di laman resminya Wapres Indonesia, Wakil Presiden Indonesia, merujuk kepada hasil Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, dan juga menurut para ahli genetika, genealogi, juga ahli sains kedokteran, ternyata tes DNA bisa menjadi solusi problematika umat
dalam menentukan atau menetapkan tentang hak waris, ya, ahli waris, ataupun tentang silsilah keturunan, tentang nasab, itu ternyata juga bisa menjadi teori pendukung saintifik yang sangat akurat, yang cukup akurat dan sangat akurat. Menurut para ahli itu 99% akurat, ya, bahkan pakai koma 99,9% akurat, dan itu bisa dilakukan. Lantas yang menjadi barometer DNA-nya dari mana? Kalau ternyata leluhurnya sudah sekian abad kan sudah wafat, jika masih ada sisa-sisa bagian tubuhnya seperti rambut, gigi, kuku, ya, itu masih bisa diambil sebagai sampel Y-DNA tersebut. Dan ini sebetulnya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu fiqih, ya, seperti qiyafah. Dulu zaman Rasul kan juga ada orang yang bersengketa tentang ini anak siapa gitu loh. Ternyata dilakukan penelitian dari segi kemiripan, apanya hidungnya ke ini lebih mirip dengan siapa, seperti itu, karena ada sengketa di zaman Rasul seperti itu. Nah, kalau sekarang di zaman teknologi modern yang sudah dikembangkan lagi, maka bisa diterima ketika ternyata menurut para ahli sains ini sangat efektif, dan efektivitasnya itu, validitasnya itu 99,9%. Wah, itu sudah diyakini oleh para ahli sains, ahli genealogi. Ahli genealogi itu ahli persambungan DNA, genetik DNA, nasab, silsilah gitu. Itu sudah diyakini itu. Oleh karenanya kita lihat di berita-berita seperti artis, ya, artis punya anak dari seorang wanita, artis laki-laki punya anak dari seorang wanita yang mungkin sebelum dia jadi artis dia punya istri, kemudian sampai punya anak, lalu pada saat jadi artis dia enggan mengurusnya atau meninggalkan anak dan istrinya tersebut, sehingga pada saat sudah menjadi artis besar lalu dia punya istri lagi. Kan ada kan kejadian begitu. Nah, si anaknya ini menggugat kepada si ayah karena tidak tanggung jawab istri dan anaknya. Si suami ini nggak ngaku bahwa itu anaknya, nggak ngaku. Maka apa yang dilakukan solusinya? Tes Y-DNA, tes DNA. Maka dibuktikan ternyata itu anaknya, dan dia akhirnya mengaku. Yang tadinya nggak ngaku akhirnya ngaku. Nah, jadi saya rasa sangat efektif sekali, ya, tes Y-DNA ini, Y-DNA khusus untuk menentukan garis laki-laki, DNA-nya Y-DNA, itu dari kromosom, ya. Jadi Y-DNA ini sangat efektif sekali, dan ini saya rasa sains ini juga sudah sangat berkembang pesat dan diakui keakuratannya. Ya, ini sebagai pendukung lah, sebagai salah satu metode pendukung utama, bahkan pendukung utama, metode pendukung utama. Sehingga di Bahasul Masail NU disimpulkan atau diterima, diputuskan bahwa tes DNA itu menjadi salah satu solusi problematika umat di dalam menentukan tentang siapa ahli waris, ya, tentang genetika, tentang silsilah nasab. Nah, itu sudah dibukukan di dalam buku hasil muktamar kalau tidak salah. Kemudian juga secara resmi di laman portal websitenya Wakil Presiden Indonesia Profesor Dr. Syekh Haji Ma'ruf Amin, yang beliau dinobatkan sebagai atau diberikan gelar Bapak Ekonomi Syariah
atau juga banyak yang menyebutnya sebagai fuqaha, karena memang beliau orang faqih ya, salah satu dari fuqaha. Beliau juga pernah menjadi ketua umum MUI, juga menjadi Rois Am Nahdlatul Ulama pernah, dan beliau menyampaikan itu. Oleh karenanya jika ada perdebatan-perdebatan tentang silsilah gitu kan, selain data-data primer seperti manuskrip, maka salah satu yang cukup bisa diandalkan dan diterima oleh kalangan internasional dan bahkan oleh para naqib dan munsib internasional, yaitu tes Y-DNA. Nah, itu sangat akurat ya. Jadi jika memiliki pernyataan bahwa di darahku ada darahnya Rasulullah SAW dan selalu di mana-mana bergembar-gembor di darahku, mengalir darah Rasulullah SAW, lalu kemudian memprovokasi umat, menggerakkan umat supaya menjadi barriernya, menjadi bentengnya. Nah itulah kenapa harus menggunakan umat ini untuk jadi benteng. Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana, ya, berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah, tapi kenapa nggak berani tes DNA? Kan simpel. Nggak punya uang, ada yang mau danain, ada yang mau biayai. Jadi ketika mau yakini, kenapa tidak berani untuk tes Y-DNA? Nah seperti itu. Jadi kalah sama anak artis tuh yang nggak diakui, ya. Itu anak artis tadinya nggak diakui sama artis tuh, sama aktor sinetron. Mau atau ingin diakui, dia rela tes DNA, bahkan bayar sendirilah istilahnya. Nah ini masa bukan anak artis lagi, bukan nasab artis, tapi nasab Rasulullah gitulah. Ada yang mau bayarin pula, masa nggak mau tes DNA? Apa susahnya? Ya, udah ada yang mau bantu, udah ada yang mau fasilitasi. Jadi nggak usah konyol, berpikirnya simpel saja. Simple. Jadi siapa yang mendakwakan maka dia harus membuktikan. Kan di dalam kaidah hukum pidana juga seperti itu. Kita perlu menghormati semua orang mukmin, mencintai semua orang muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman kalian semua sebelum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri dari kebaikan. Baik. Siapapun dia, mukmin cintai, mukmin hormati. Ketika dia ada hubungan dengan ilmu, punya ilmu, ustadz, ulama, maka kecintaan kita bertambah. Dia mukmin dan dia punya ilmu. Ketika dia keluarga ulama, maka kecintaan kita bertambah. Ketika dia dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahlul bait, maka kecintaan kita bertambah. Ketika ada orang, kita husnudzan dia orang alim, kita husnudzan dia cucu Nabi, Habib, kita hormati dia karena dia mukmin dan dia alim, dia mukmin dan dia Habib menurut kita. Ternyata dia bukan orang alim, dia bukan Habib. Apakah Anda rugi? Sama sekali tidak rugi. Sama sekali Anda tidak rugi. Dan pahala tetap tercatat. Sahib husnudzan asaba wa in akhta. Orang yang husnudzan itu tetap mendapatkan keberkahan dan pahala walaupun dia salah. Maka Anda tidak ada ruginya.
semua kebaikan Anda dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Kemudian tentang robito, mengakui nasab seseorang atau tidak mengakui nasab seseorang, ini hanya masalah kriteria. Karena robito ini punya standar. Orang yang diakui oleh robito sebagai cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan standar itu hasil dari penelitian dan musyawarah dan sehingga ditetapkanlah standar itu. Orang yang memenuhi standar ini maka diberilah nasab, diberi buku nasab sebagai cucu Nabi. Orang yang tidak memenuhi standar robito tidak bisa mengakui dia, tidak bisa memberikan buku nasab kepada dia. Bukan berarti dia pasti bukan cucu Nabi. Ini yang banyak jadi masalah. Robito itu manusia, organisasi yang dibuat oleh manusia. Maka dia membuat standar. Apakah mungkin Habib ada cucu Nabi yang tidak diakui oleh robito padahal dia cucu Nabi? Mungkin. Mungkin. Nasabnya bersambung, tapi tidak sesuai dengan standar robito. Gitu. Maka silakan Anda meyakini diri Anda cucu Nabi. Yang penting jangan Anda paksa robito mengakui nasab Anda. Gitu loh. Biarkan robito menjalankan tugasnya dengan standar yang mereka buat, karena standar itu dia buat hasil musyawarah dan penelitian dan hal yang panjang. Hargai mereka. Alhamdulillah, saya tidak mendengar dari robito resmi yang menyatakan kamu bukan cucu Nabi. Saya enggak mendengar. Yang saya tahu dari robito ketika tidak sesuai dengan standar robito minta maaf, nasab kamu tidak sesuai dengan standar kita, maka kita tidak bisa memberikan buku nasab kepada kamu. Hanya itu robito. Tidak menafikan nasabnya dia. Karena siapapun tidak berhak menafikan nasabnya seseorang. Siapapun tidak berhak. Saya. Ketika nasab saya oleh robito umpamanya tidak sesuai dengan standar robito, saya nggak bisa marah sama robito. Loh, saya ini dikenal Habib kok nggak dikasih nasab. Loh, nasab kamu tidak sesuai standar robito. Ya selesai. Saya nggak ada urusan sama robito. Kalau saya yakin saya Habib, ya selesai. Gitu. Jangan kita maksa robito mengesahkan nasab kita. Itu yang jadi masalah. Silakan Anda meyakini nasab Anda benar, Anda cucu Nabi, siapapun Anda. Jangan maksa orang untuk mengakui Anda. Itu yang jadi permasalahan. Orang mau mengakui kita, tidak mengakui kita, haknya dia. Ini yang paling penting ya. Itu kalau ini kita amalkan maka selesailah, nggak akan ada permasalahan. Yang penting kita jangan menafikan nasab siapapun. Itu yang salah itu ketika kita menafikan. Kamu bukan cucunya fulan. Dari mana kamu tahu? Ada jahil. Ini kebodohan. Ada tajarri. Ini su'ul adab. Siapapun dia. Walaupun dia Habib, menafikan nasabnya fulan bin fulan atau tokoh atau kiai atau ustadz atau gus, nggak berhak walaupun dia Habib. Tahu apa kita dengan tentang nasabnya orang? Inilah yang banyak menimbulkan masalah. Hargai orang. Apa sih? Kalau saya menganggap diri saya cucu Nabi, apa yang harus saya lakukan? Saya menjaga nasab ini dan saya menjaga putri saya. Hanya itu. Putri saya jangan sampai menikah dengan selain sayyid. Di mazhab Syafi'i ada kafa'ah. Hanya itu. Selain itu tidak ada. Selain urusan pernikahan yang berkaitan dengan kafa'ah,
Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Apa? Bedanya saya dan Ustadz Amin ini apa sekarang? Ustadz Amin nanti Habib bukan? Bukan. Apa beda saya dengan dia? Al-Quran, kitab suci saya sama kitab suci dia sama. Al-Quran, panduan saya Al-Quran dan panduan dia Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad, panduan dia hadis Nabi Muhammad. Saya wajib sholat 5 waktu, dia wajib sholat 5 waktu. Ustadz Amin wajib puasa Ramadan, saya wajib puasa Ramadan. Yang diharamkan oleh Ustadz Amin diharamkan juga oleh Allah untuk saya. Nggak ada bedanya sama sekali. Perbedaannya hanya satu, di dalam pernikahan yang ada hubungannya dengan kafa'ah. Itu pun mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Malik selesai nggak ada kafa'ah tentang nasab. Makanya hal ini tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu diributkan, jangan ikut-ikutan. Ya. Saya tidak berhak menafikan nasab siapapun. Anda tidak berhak menafikan nasab siapapun dengan dalil apapun. Apalagi hanya dalil 1 kitab, 2 kitab yang tidak Anda temui. Dan masukkan kepada para habaib. Ini pelajaran untuk kita, ya. Jangan kita menafikan nasab siapapun yang kita tidak tahu. Itu membuat kita malu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda, hormati penghormatan Anda kepada Habib, kepada Kiai, kepada Ustadz, tidak rugi. Kita harus menghormati orang, cintai, nggak ada masalah. Nasabnya diakui di Robito, tidak diakui di Robito, nggak ada masalah. Selama dia orang saleh, orang baik, cintai dan hormati. Ya kan? Sungguhnya juga ada yang mau dianukan, kan viral sekarang, Ustaz, ya. Yaitu dengan tes DNA katanya nih, Ustaz. Maaf ya, anak zina itu nyambung nasabnya menurut DNA. Menurut syariat tidak nyambung. Naudzubillah, ketika ada satu cucu Nabi yang berzina punya anak, anaknya ini menurut DNA nyambung. Karena DNA nggak ada hubungannya sama halal haram, ya kan? Tapi menurut syariah, anak hasil zina bukan anaknya. Anak hasil zina nggak punya bapak. Kalau ada Habib zina, anaknya bukan Habib. Menurut syariat, tapi menurut DNA, anaknya itu. Karena menurut biologis itu anaknya. Nggak tepat. Siapa sih ngomong? Tes DNA haram. Tes DNA itu ini ilmu genetika, ya masalah nasab habaib itu loh. Atas dasar apa diharamkan? Tidak. Kalau kecuali ada temuan betul-betul diharamkan, apalagi kalau ini darurat, ini penting, ini urgent. Al-hajah tanzilu manzilatat darurah. Kepentingan atau kebutuhan itu menduduki posisi darurat. Nah, wa darurat itu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang mestinya tidak boleh. Ini tidak ada dalilnya yang melarang. Kok diharamkan? Ya saya sejujurnya saya pernah menonton dikirimi video Habib Rizik menyatakan orang yang ngaku habaib wajib tes DNA. Wajib kok, diharamkan piye? Jadi Habib Rizik Syihab itu menyatakan bahwa tes DNA itu harus untuk mengklarifikasi status seseorang yang ngaku keturunan Nabi. Itu bagus kan? Sebab gini loh masalahnya itu. Keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu boleh tapi tidak bagus. Tidak ngaku itu lebih baik dan lebih ikhlas. Sebaliknya, bukan keturunan Nabi, kok ngaku keturunan Nabi, oh dosa besar dan itu haram surga. Nabi SAW yang dawuh, siapa yang mendakwa menyatakan bahwa dirinya keturunan seseorang bukan ayahnya, maka dia haram surga. Ngaku keturunan loh, bukan naruh nama istri dengan nama suami, itu lain, itu bukan ngaku keturunan. Ya ini saya menghimbau para habaib, sudahlah panjenengan seleh saja. Andai kata panjenengan keturunan Nabi, toh tetap dihargai oleh Allah SWT, oleh malaikat.
tetap diakui. Tapi nek bukan keturunan Nabi kok ngaku keturunan Nabi, wah dosa besar. Jadi luwih apik keturunan Nabi gak ngaku keturunan Nabi, gak ngumum nih daripada ngumum nih. Tapi umpama ngumum nih pun boleh, nek asli keturunan Nabi. Lah nek ora, jelas dosa. Ya mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa sih ngotot-ngotot diakoni keturunan Nabi? Kenapa? Wahai para orang yang ngaku keturunan Nabi, kenapa? Kenapa kalian ngotot ingin diakui keturunan Nabi? Kenapa? Andai kata benar penjelasan keturunan Nabi, lebih bagus diam, lebih bagus sembunyi, tidak usah ditunjukkan, supaya tidak riak, supaya tidak mengganggu akidah, nggak mengganggu akhlak, tidak mengganggu pikiran, tidak mengganggu hati kita. Ini saya menghimbau pada sahabat-sahabat saya, sudahlah. Andai kata penjaringan keturunan Nabi beneran, ya sudah, biar orang bilang bukan keturunan Nabi. Tapi kalau secara penelitian, secara DNA sudah jelas dibuka di umum, kok masih ngotot, itu masalah. Yang masalah pada penjenengan sendiri. Kasihan saya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, tetap sahabat saya, walaupun bukan keturunan Nabi, tetap sahabat saya dan baik saya dengan beliau-beliau itu. Perkara sing kelakuannya gak cocok karo tuntunan Nabi, itu urusan pribadi. Tapi yang jelas kita ini menghormati pada semuanya. Ini benar saya himbau, muka-muka mari ini wis gak ono sing takon masalah Habib meneh. Saya juga ono sungkane, sahabat Habib saya banyak ya. Banyak yang akrab dengan saya itu banyak. Tapi ya itulah. Kok iso sih ngotot jadi diakoni keturunan Nabi, kok iso? Saya ingin penjenengan sembunyi aja lah. Ndak usah ngaku keturunan Nabi. Sudah, nanti urusan di akhirat. Tenan pora. Sebab kalau penjenengan bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi, itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G, dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan, itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar izin, tapi ya sudah lah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya, J1 itu Bani Hashim. Nah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu nggak ada, sak dunia ke 180 wong itu nggak ada. Lihat sepi itu, masa cek ngotot aja, malah diharamkan malah yang di DNA ini. Wah aneh. Saya ngaramkan siapa mas? Hanif itu mantune Gus, mantune, duh, lagi berarti orang tua kalau mantune nggak waduh mas? Astagfirullahaladzim. Oh janganlah, sampai mantu ya kudu nyadar, jangan menentang orang tua, atau orang tua minta maaf pada umat, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, kehormatan panjenengan dan penghormatan kita pada panjenengan bukan soal keturunan Nabi, itu bukan. Apalagi kalau sudah dinyatakan berdasarkan banyak disiplin ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu filologi, kemudian ilmu genetika, tidak terus ngotot malah jatuh. Ini laku kasus bolak-balik loh. Saya sungguh sangat menyesalkan juga sikap PBNU itu, sangat menyesalkan. Kenapa seperti itu? Tapi oke lah, itu hak mereka sebagai pengurus, silakan aja. Tapi mestinya hal-hal yang terkait dengan keilmuan itu biar menggelinding, biar didiskusikan di masyarakat. Mestinya harus berani dialog terbuka itu, yang pro maupun yang kontra. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hashim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya?
tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu, betapa Allah SWT murka kepada orang yang menasabkan bukan keturunannya. Menasabkan loh, mohon dibedakan antara penjenengan istri kemudian namanya ditambahkan suami. Misalnya Mas Khalid, istrinya apa jenis Mas? Iva Khalid. Wah, lo ceramah, oh itu dosa, itu haram bau surga, ngaji ya. Itu kan bukan menasabkan, itu mengakui sebagai suami, bukan menasabkan. Ya memang afdolnya dengan orang tuanya, tapi kan supaya suami merasa dihargai, ya oke, tidak ada masalah itu. Yang dilarang oleh Allah SWT itu mengalihkan nasab. Misalnya yang di surat Al-Ahzab itu Zaid bin Muhammad, padahal jelas bukan bin Muhammad tapi bin Harithah kan. Itu yang dilarang, dan itu bisa diambil, dipetik sebagai pelajaran untuk para siapapun yang ngaku keturunan Nabi, supaya orang-orang ini segera menyadari bahwa masalah nasab ini sesungguhnya tidak ada pentingnya untuk diperdebatkan. Dan apalagi ngaku-ngaku nasab Nabi SAW tapi kelakuan tidak sama sekali mencerminkan apakah tuntunan Nabi, kan malah bahaya. Itu kok doang banget masalah nasab ini. Sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan semakin tidak jelas. Ulangi lagi ya, segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran, kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas, itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong, udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Karena kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Begini loh saudara, kalau ada orang yang tidak mengerti masak kemudian dia makanannya nggak enak, itu adalah hal yang biasa, nggak mungkin akan diperdebatkan. Tapi ketika ada orang yang dia tadi itu ngerti masak kemudian masakannya ndak enak, itu berarti ada tujuan, mungkin merusak restorannya itu, pelanggannya supaya ndak laku, supaya tokonya nggak laku. Sama dengan orang awam ngobati orang sakit kemudian kok sampai tambah parah, itu biasa. Tapi kalau orang yang ahli, dia mengobati atau operasi sampai mati atau tambah parah, jangan-jangan dia itu adalah malpraktek. Ini menjadi masalah. Itu biasa. Yang merusak ilmu itu orang yang tahu ilmu, yang mempermainkan hukum itu orang ahli hukum. Yang malpraktek itu adalah dokter. Kalau orang bukan malpraktek, kalau orang bodoh di pasar oh praktek, ya pasiennya yang keliru. Paham ya?
hal biasa itu, hal biasa. Nggak perlu kita bingung ya. Jadi kalau sudah jelas, kenapa harus berdebat? Nih, ini baju apa warnanya? Putih. Ada orang sekarang itu bukan putih, itu coklat atau itu abu-abu. Inti mau bingung, tinggal kan menyatakan, oh orang ini nggak jelas ini matanya nih. Ternyata matanya yang tidak beres, selesai. Ada apa? Nah, karena itu nggak perlu kita ribut sebetulnya. Ada apa ribut gitu loh? Orang 7, orang 8, buat apa bingung gitu loh? Nggak ada urusan. Karena itu jangan hanya sibuk dengan itu semuanya. Belajar ilmu yang benar. Belajar ilmu yang benar. Ini semuanya akan berlalu. Ini semuanya akan berlalu. Nggak ada membuang waktu lah Anda kalau membahas itu aja, capek nantinya, sayang lah ya, sayang. Silahkan Anda mau berusaha, silahkan sekuat Anda, dan yang bayar kalau ada bayarnya, silahkan keluarkan banyak duit Anda, tapi Anda tidak akan bisa meruntuhkan kebenaran dari Allah, nggak akan bisa. Silahkan. Dan itu bukan hal yang baru, itu juga dari dulu juga ada, nggak ada masalah, biasa lah itu, biasa. Saudara, tak kasih tahu ya, yang bersaing dengan penjual es, sama-sama penjual es, nggak mungkin penjual bakso. Penjual bakso dengan penjual es bisa kerjasama. Yang bersaing dengan penjual bakso sama-sama penjual bakso. Yang bersaing dai itu sama-sama dainya. Yang bersaing dalam ceramah ya sama-sama penceramahnya. Itu biasa. Ya, itu biasa. Tinggal kamu merasakan mana yang nikmat. Bakso mana yang nikmat? Es mana yang nikmat? Mana yang halal? Mana yang baik? Tinggal kamu yang pilih. Tinggal kamu yang pilih. Monggo silakan. Kalau Anda misalnya senang dengan bakso mercon, monggo. Kalau Anda ingin merasakan bakso misalnya pedas, silahkan. Anda bisa pilih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetap aja lanjut. Tidak ada, lanjut. Biarlah. Tapi tidak mungkin. Wallahu ghalibun ala amri. Allah pasti menjadikan yang terbenar, yang diridhoi oleh Allah pasti akan, itu adalah unggul. Ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Paham ya? Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Orang akan berubah lagi. Udahlah. Biasa aja, biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, lama-lama oh pendusta ini, orang akan tahu nanti. Paham ya? Minta ini sudah jelaskan ini, oh percuma. Sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap, ya sudah. Ada apa inti ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Karena itu kalau cari ilmu, belajar. Jangan di Google, jangan di medsos. Inti kalau cari ruwet ke situ. Tapi kalau mau cari ilmu, sini ngajian sini. Ke sini. Wah itu doktrin itu. Ya sudah terserah. Ya, saya ngajak yang baik. Ya, ente mau katakan doktrin atau apa, ya. Oh nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu gitu ya. Jongos-jongos, silahkan Anda akan berkomentar. Enggak ada, ya. Kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah. Berpisah juga karena Allah.
berkumpul karena Allah. Alhamdulillah kita kumpul ada di masjid, kita sholat berjamaah, kita bahas ilmu agama. Alhamdulillah, udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA. Saudara, sekarang saya mau tanya, ini tak kasih gambaran kamu. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Nggak bisa, saudara. Ini ngawur. Wah, dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah di seluruh dunia. Bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama 2 orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini. Yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu. Nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok. Paham ya? Nggak bisa, dalam agama nggak boleh juga itu aja. VG pakai kitab apa yang dipakai? Ayo kalau mau DNA, lala menurut kau itu yang sudah DNA-nya, coba yang diminta sama Nagib yang lainnya. Siapa yang meresmikan kau? Nggak akan bisa meresmikan dirinya sendiri dengan DNA-nya sendiri. Ya, karena itu udahlah, nggak ilmiah sama sekali. Ya, ini kalau Anda mau lelucon silakan. Tapi kalau Anda membahas ilmiah, ya Anda harus membahas dengan pakarnya. Ya udahlah, ya nggak usah. Ini kenapa sih urusan gitu, mumet terus itu? Nggak perlu yang tinggi urusan gitu. Udah nggak perlu. Udah bubar. Ya, udah bubar. Nggak ada ilmiah lagi. Bahas kitab yang nggak bisa, bahas ini udahlah. Udah capek ya. Terus saja pengajian seperti biasa, oke? Ya, khair. Maulidina TV. Baik, kita buka sesi kedua sekarang, yakni tanya jawab. Kita buka dari termin pertama untuk 3 penanya. Saya persilahkan ngacung dulu. Ya. 1, 2, 3 ya. Silakan. Karena megang mic. Monggo yang pertama Gus, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muharir Nizar Ali dari BNS, mantan muhibbin. Kemuhibbinan saya itu terbukti, saya punya banyak sekali kitab dari Pak Alawi. Ada Syarah Ratibul Atos, Syarah Ratibul Haddad, ada Buhyatul Mustarsidin, Sab'atu Kutubin Mufidah, dan lain-lain, banyak sekali. Ini setelah menyimak paparan dari Kiai Ahmad, ini timbul keraguan saya, mungkin bersama teman-teman juga di Basul Masail itu, kita banyak sekali mengambil referensi-referensi dari kitab Pak Alawi, dari Buhyatul Mustarsidin terutama, itu yang populer. Isngatur Rafiq juga sering. Itu apa kiranya masih relevan untuk di Basul Masail itu, untuk mengambil referensi dari kitab-kitab tersebut. Setelah sekian banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh klan Pak Alawi. Klan apa kelon? Mungkin kalau pakai bahasa Jawa Timurnya kelon. Itu satu. Kemudian yang kedua,
mungkin saya ini termasuk yang dapat ancaman dari salah satu kiai saya, guru saya. Siapa yang membela Kiai Imad, laporkan, seperti itu. Ya, mohon kiranya untuk memberikan penjelasan terkait pertanyaan saya yang awal tadi. Suwun Gus, alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya yang kedua dari Ansor nggih. Nah, ini wireless, diambil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Para Yai, ini izin bertanya. Sebelumnya untuk Kiai Imaduddin saya mohon maaf karena pernah suuzon. Sekali lagi saya mohon maaf pernah suuzon karena saya ini sering jelajah di dunia medsos. Jadi saya dulu bukan Asmanya, dari Mas? kalangan ya. Namanya? Oh ya, nama saya Erwan, Pak. Erwan. Iya. Dan saya backgroundnya dulu bukan dari pondok, Pak. Saya memang backgroundnya akademisi dulu, Pak. Dan saya tahu dari kecil itu bahwasanya Habib itu ya keturunan Nabi. Tapi setelah saya mengikuti, awal mulanya saya mengikuti channel YouTube-nya Sayyid Zulfikar waktu itu. Setelah pasca ini Pak satu abad NU. Nah, di situ saya mulai mengkaji, saya mulai mencari referensi. Ternyata luar biasa memang gitu kan. Nah, namun pada saat ini yang masih membuat ganjalan di hati pandangan secara akademisi, mengapa penelitian ini baru dilakukan sekarang? Kenapa tidak dari dulu sehingga semua warga Nahdien itu lebih mengetahuinya sejak dini. Nah, ibaratnya sekarang ini asap ini sudah menjadi api, kita baru memadamkan. Mengapa tidak waktu asapnya itu masih ada kita padamkan? Itu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya pertanyakan. Yai, sekali lagi saya mohon maaf. Ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sederhana tapi luar biasa itu. Monggo selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Imaduddin dan semua yang hadir, saya akan perkenalkan diri, yaitu nama saya Abdul Hadi Haryanto, kebetulan anak ranting Tanfisiyah Pekon Bawai, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Jadi di sini saya berangkat banyak sekali sebenarnya Pak Kiai yang mau saya tanyakan, karena menurut saya adalah kader NU. Dari IPNU ikut Makesta, dari GP Ansor saya ikut PKD, dari Banser saya ikut Diklatsar, dari PKNU atau PDPKPNU saya ikut PDPKPNU, dari Pagar Nusa insya Allah saya ikut Pagar Nusa. Jadi di sini saya punya Gus itu dulu sering mengenalkan saya dengan para Habib. Tapi di situ saya banyak keraguan Pak Kiai. Setiap Habib yang datang itu di rumah Gus saya itu, anaknya abah saya itu, kapan pulang itu minta oleh-oleh. Sampai oleh-olehnya itu aneh-aneh Pak Kiai. Akuarium yang sebesar ukuran 30 kali 50, ini untuk aneh, ini untuk aneh, untuk oleh-oleh Habib katanya. Jadi seperti itu. Jadi saya sebagai santri di belakang itu Pak Kiai, banyak sekali pertanyaan, kenapa kok Habib ini seperti itu, gitu kan? Jadi pertanyaan saya simpel, untuk meyakinkan saya
dan kemungkinan rekan-rekan yang hadir, yaitu untuk mengikuti habaib atau habib itu yang mana Pak Kiai? Apa yang dari Ba'alawi atau yang lain? Karena cucu Nabi ada Hasan dan Husain. Jadi tolong diperjelaskan nasab yang mana yang harus kami ikuti selaku santri atau kader-kader Nahdlatul Ulama. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mantap. Karena dah kadang ditunjuk ngacung tadi, jenengan jadi 4 ya, 4 dulu. Biar nggak kebanyakan 4 dulu. Monggo. Nggih, matur suwun Para Yai. Dumateng Yai Imat, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan setelah menyimak pemaparan dari jenengan. Yang pertama, kami ingin menguatkan pendapat sahabat Ansor tadi. Nama Samsul Rijal dari Gedung Suryan. Yang melatar belakangi daripada tesis jenengan untuk menyikap takbir tentang nasab itu selain rasa penasaran dengan pidato-pidato yang mungkin disampaikan oleh Bahar bin Smith dan Habib Rizik, itu selain itu ada atau tidak? Itu yang pertama. Selanjutnya, orang-orang yang kita panggil dengan sebutan Habib di Indonesia itu apa seluruhnya klan Ba'alawi atau ada yang lain? Dan dari pemaparan jenengan wau, ketika sampai di Ubay bin Ahmad niku menjadi rancu, menjadi samar, dan Ubay ke bawah itu kan menulis sejarah sendiri. Nah, pada titik ini ada kepentingan apa Ubay ke bawah itu menulis sejarah sendiri, ataukah ada apa dari pihak ketiga, entah itu dari apa namanya, mungkin bahasa kita dari tetangga sebelah seperti Zionis Yahudi untuk memecah belah umat Islam. Ketika masuk ke Nusantara, apakah memang tujuan awal klan Ba'alawi mungkin sekitar tahun 18-an masuk ke Nusantara itu memang bertujuan murni untuk menguasai Nusantara setelah tadi ada pemaparan mulai menguasai situs sejarah dan lain sebagainya, ataukah itu hanya baru-baru ini saja, oh ternyata ketika kita hidup di Jawa itu terlalu enak dan dimuliakan, akhirnya mereka mempunyai apa pemikiran untuk menguasai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Ngapa imigran Yaman Ba'alawi datang ke Indonesia? Apakah benar untuk berdakwah atau untuk menguasai Indonesia dan yang lainnya? Baik, dari 4 penanya tadi tidak usah saya komentari karena saya juga udah lupa, nggak nyatet. Yang nyatet Yai Imat semua di situ. Kita langsung serahkan kepada Kiai Imat untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Baik, pertama dari Kang Nizar Ali, apakah masih relevan mengambil referensi kitab Ba'alawi? Sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena pertama, kita mengambil kitab Ba'alawi itu ada al-manna wal adha dari Ba'alawi yang ada sekarang. Katanya nasabnya diputuskan tapi ngajinya kitab Sulamut Taufik. Katanya nasabnya tidak nyambung tapi masih mengaji kitab Sapinatun Najah atau apa, Sapinatus Sholah apa itu ya, yang Ba'alawi. Kalau Sapinatun Najah itu Samir Al-Hadrami itu kayaknya bukan Ba'alawi, itu orang Hadramaut tapi bukan Ba'alawi. Nah, yang kedua, selain al-manna wal adha itu ada beberapa kecenderungan dari kitab-kitab Ba'alawi itu adalah untuk mengangkat klannya saja. Lihat dalam Bughya, dalam bab Kafa'ah, dalam bab Mujaddid. Kafa'ah itu katanya Imam Syafi'i, tetapi mengambil dari pendapat lemah Imam Ahmad tentang bahwa kafa'ah bisa membatalkan nikah. Apabila seseorang perempuan menikah dengan bukan kafa'ah, itu bisa membatalkan nikah. Itu adalah wajhun min wajhai al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad,
Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat kafaah itu bukan sebagai syarat nikah, syarat sahnya nikah, tidak, tapi hanya syartul luzum. Syartul luzum dengan syarat sah itu beda. Syartul luzumin nikah, seseorang yang menikahkan anak perempuannya dengan tidak sekupu, itu anak perempuannya bisa menerima, bisa menolak, walaupun dia wali mujbir. Kan wali mujbir itu ayah itu bisa menikahkan anak perawan tanpa ngomong lagi sama anaknya. Tapi kalau menikahkannya tidak sekufu, itu anaknya bisa menolak, namanya syartul luzum. Tapi kalau anaknya menerima walaupun tidak sekufu, sah itu nikah. Tapi menurut Imam, satu wajah dari Imam Ahmad bin Hambal, tidak sah langsung. Pokoknya ketika menikahkan itu tidak sah nikahnya. Tapi itu hanya satu wajah dari dua wajah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi 3,5 ulama Imam Madhab 4 melawan setengah. Itu yang diambil oleh Ba'lawi adalah pendapat yang setengah itu melawan 3,5. Paham ya? Kan untuk apa? Untuk mengangkat klan, membenarkan konsep mereka bahwa Ba'lawi itu tidak pantas anak perempuannya menikah dengan orang Jawa. Yang diambil pendapat yang sangat lemah. Satu wajah menghadapi 3 ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan satu wajah dari Imam Ahmad bin Hambal sendiri tidak setuju dengan pendapat itu. Hanya setengah wajahnya itu setuju. Itu yang diambil yang terlemah itu. Untuk apa? Mengangkat klan. Kemudian mujaddid Islam itu dalam Bughya itu Ba'lawi semua yang dimasukin itu. Nah itu dari sisi ada kecenderungan memang mengangkat klan saja. Yang kedua, ulama-ulama kalau mereka beristihad itu harus ditinjau ulang as-sabru wa taqsimnya itu. Bagaimana mereka takhrijul manat, bagaimana mereka tahqiqul manatnya. Karena di dalam proses istidlal apalagi adalah al-masail al-mu'asirah, itu jangan kita langsung husnudon kepada kitab yang bentuknya kitab kuning. Karena kitab itu kan sekarang bisa aja kita bikin kitab kayak kitab Al-Fikratun Hadiyah, kertasnya kuning itu. Namanya kitab kuning. Itu bisa diuji satu-satu dalilnya itu. Nah, kita sudah menguji. Katanya ada dalam Ba'lawi itu seorang ulama besar Syafi'i Shogir, Zain bin Smith. Zain bin Smith itu katanya Syafi'i Shogir. Dia mengarang kitab apa itu? Kemarin itu yang diambil oleh PWNU Jatim sebagai salah satu referensi tidak sahnya nikah secara video call online. Pendapat yang diambil nomor satunya adalah pendapatnya Zain bin Smith dengan berdasarkan dalil at-telefonu kinayatun. Telepon itu kinayah. At-telefonu kinayatun gitu. Itu tanpa diuji di dalam meja istidlal, itu langsung diambil oleh PWNU Jatim untuk mentidak sahkan nikah online. Nah, saya menguji istidlalnya Zain bin Smith dari mana sampai telepon itu kinayah. Kinayah itu kan satu kalimat yang bermakna ganda, kemudian bisa bermakna yang terdekat dengan niat. Misalnya seorang suami mengatakan pada istrinya, pulang engkau ke rumah orang tuamu. Itu maknanya apa? Apakah nyuruh pulang doang, apakah menceraikan? Kalau niatnya dia menceraikan dengan niat dalam hatinya, jadi. Tetapi kalau tidak jadi. Tapi kalau nikah tidak boleh pakai kinayah. Contohnya kinayah, misalnya aku halalkan anakku kepadamu dengan 5 gram emas, tidak sah. Karena menghalalkan itu bisa makna menikahkan, bisa makna nyuruh hubungan tanpa nikah. Tidak sah dengan lafaz menghalalkan. Apalagi aku cengklakan engkau. Itu tidak sah. Karena cengklakan itu apa bisa makna nikah, bisa makna selain
nikah. Maka nikah tidak sah dengan kinayah. Kemudian dalam Fathul Mu'in dikatakan al-kitabatu kinayah, tulisan itu kinayah. Maka kalau orang menikahkan dengan tulisan, aku nikahkan anakku kepadamu dengan mas kawin 5 gram emas kontan, tidak sah. Kenapa? Tulisan itu kinayah. Bisa bermakna memang menikahkan, bisa bermakna dia sedang nulis cerita fiksi. Maknanya dua jadi. Nah, yang makna dua itu disebut kinayah. Sekarang saya nelpon ke Suparman. Ke Suparman, gimana ini? Jam berapa saya harus datang ke rumah Kiai? Apakah langsung ke acara? Apakah ke Kiai dulu bagusnya? Ke rumah saya dulu Kiai. Itu maknanya apa? Ya udah maknanya itu. Ke rumah saya dulu Kiai. Tidak maknanya dua. Kecuali dia rumahnya dua, isinya dua. Rumah mana nih? Dan dia kan orangnya penakut. Istrinya cuma satu. Jadi ya udah, telepon itu tidak bisa disebut kinayah seperti tulisan. Kalau tulisan bisa bermakna ganda. Nah, itu pun kalau saya ini masalah telepon memang masih bisa untuk tidak sah karena ada ibarah di dalam majmu'. Di dalam majmu' itu ibarahnya kalau seseorang menikahkan di balik tirai tanpa kelihatan suaranya, akad-akadan, itu tidak sah walaupun kedengaran suaranya. Nah, itu di situ itu telepon tidak sah karena alasannya bukan kinayah, nggak kelihatan orangnya, cuma suaranya saja. Itu kalau pakai alasan itu telepon sah istidlalnya. Tapi kalau alasan kinayah tidak sah itu istidlalnya. Disebut kinayahnya dari mana? Itu kitabnya Jan bin Smith. Nah, makanya video call itu lebih parah lagi. Video call itu melihat orangnya, suaranya kedengaran, orangnya kelihatan. Ya apalagi kinayahnya itu. Cuma karena ada kitabnya Jan bin Smith kemudian menarik takhrijul manatnya salah. Takhrijul manat itu adalah mengeluarkan elat dari sebuah hukum asal untuk disamakan dengan hukum cabang. Yang namanya anggur, minuman anggur, khamr itu haram. Ulama mencari apa elatnya khamr haram untuk dikiaskan dengan selain khamr supaya yang lain itu bisa haram seperti khamr. Oh, elatnya dia terbuat dari anggur, kata Imam Syafi'i. Maka setiap barang-barang yang memabukkan terbuat dari anggur, hukumnya haram. Kata Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i alatnya bukan terbuat dari anggur, Imam Syafi'i alatnya iskar. Kata Imam Syafi'i ditarik, alatnya iskar, memabukkan. Maka setiap yang memabukkan haram karena dia khamr. Elatnya sama dengan khamr, memabukkan. Kata Imam Abu Hanifah, khamr ini haram karena terbuat dari anggur. Ditakhrij, elatnya keluar bahwa dia terbuat dari anggur. Maka apabila sesuatu itu tidak terbuat dari anggur, tidak memabukkan, tidak haram kalau diminum sedikit. Kalau Imam Syafi'i, ini misalnya anggur, sedikit saja haram. Ini brandy, tidak terbuat dari anggur, tapi untuk minum-minuman, sedikitnya saja tidak mabuk, haram. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Sebelum dia mabuk-mabukan itu. Makanya kan banyak orang berbeda pendapat dalam masalah ini itu. Nah inilah, tapi dua-duanya bisa diuji dalam meja ilmiah dan dua-duanya kuat. Tapi kalau tadi itu Jan bin Smith tidak kuat dalilnya. Telepon disebut kinayah dari majah mana? Itu takhrijul manat. Kalau sudah ada dua dalil, dua elat, maka tahqiqul manat. Diambil salah satunya, mana yang terkuat. Maka Imam Syafi'i mengambil dalam masalah khamr itu adalah memabukkan. Imam Abu Hanifah mengambil terbuat dari anggur. Tapi dua-duanya bisa diuji, dan sampai sekarang dua-duanya itu tidak bisa diruntuhkan oleh filsafat. Jadi kalau misalnya sebuah
tesis itu ketika diuji oleh filsafat jauh dari logika, jauh dari rasional, itu jelas tesisnya itu adalah tesis yang bermasalah. Kenapa? Filsafat itu kan basisnya adalah satu, logis, rasional, dan bisa dibuktikan. Dia scientific evidence. Kalau misalnya tidak, setiap sebuah konklusi, setiap sebuah tesis ditaruh di meja ilmiah, ketika diuji oleh filsafat bermasalah, itu cukup diimani saja. Itu makanya ada rukun iman. Rukun iman ini sesuatu yang harus kita percaya, tapi ketika harus diempiriskan tidak bisa. Seperti adanya Allah. Dalil akli, dalil banyak. Tapi orang yang tidak percaya, kafir itu, ya itu nggak bisa. Alam semesta ini terjadi bukan oleh ciptaan Tuhan, tapi oleh adanya Big Bang. Secara alamiah dan sebagainya. Ya silakan saja, kita orang Islam. Kita sesuai dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. La ilaha illa ana fa'budni. Udah kita yakini, makanya rukun iman. Percaya pada Allah. Kenapa harus iman pakainya? Bukan ilmu. Karena tidak bisa dibuktikan. Percaya kepada Allah itu iman. Iman itu nggak usah pakai dalil yang lain. Tidak usah pakai empiris. Pokoknya ini kita yakin itu Nabi Muhammad ngomong ini dari Allah, kita yakini. Itu rukun iman itu cuma 6. 1, percaya pada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Siapa yang bisa membuktikan temu malaikat? Secara empiris kita lagi diskusi begini, malaikat ada tidak? Ada. Buktikan. Nggak bisa. Jibril datang, assalamualaikum. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Semua orang Islam percaya Quran itu adalah kitab. Dari mana? Allah ngasih langsung begitu dipoto. Ada kitab sejamannya? Nggak ada kitab sejamannya. Itu iman yang bermain di situ. Kita percaya pada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, namanya Al-Quran. Bahwa disebut Al-Quran ini adalah kitab Allah. Itu mainannya iman, bukan ilmu, bukan empiris. Kemudian percaya kepada apa lagi? Rasul. Nabi Muhammad Rasul bagi kita. Bagi kafir Quraisy, sahirun majnun. Yaquluna ambihi jinnah, dia orang gila. Di Quran dia omongin Nabi Muhammad itu bagi orang-orang kafir itu ambihi jinnah. Atau dia ini adalah orang gila. Yaquluna bihi jinnah. Orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini adalah orang gila. Kenapa kita sekarang percaya Nabi Muhammad Rasul? Iman kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan dirinya Rasul. Iman, nggak perlu adanya bukti sejaman. Mana Nabi Muhammad tulisan dari Allahnya bahwa engkau adalah utusan Tuhan? Tidak ada. Itu iman. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada. Dari siapa taunya? Dari Nabi Muhammad. Apa basisnya? Mana bukti ilmiahnya? Tidak ada. Itu pakainya iman. Qada dan qadar. Dari mana kita tahu bahwa kita ini semua mati itu sudah ditentukan Tuhan? Dari Nabi Muhammad. Apa ininya? Dalilnya iman. Sekarang mau ditambahin Baklawi, iman kepada Baklawi turunan Nabi. Dalil nggak ada kan? Bukti empirisnya tidak ada. Evidence scientific nggak bisa. Kitab sejaman nggak ada, yang mendekati tidak ada, tapi harus diyakini, dipaksa. Itu merusak ajaran Islam. Berarti rukun iman harus ditambahin 1, yaitu percaya Baklawi sebagai turunan Nabi. Mekonon jare gurune kudu milu. Iya,
Nah, ini akan ada kaitan dengan pertanyaan kedua. Gimana itu? Katanya saya termasuk salah satu santri yang di tanda kutip diancem itu tuh sama gurunya. Bukan diancem, itu tanda sayang pada santri. Karena yang diyakini guru kita, mereka turun nabi, bahaya. Kalau benar turunan nabi itu kemudian dinafikan, bahaya loh. Tapi karena yakin, seyakin-yakinnya tesisnya ada, bisa dibaca, bisa konfirmasi. Kang Nurjennya ini, Kang Nizar, baca tesisnya Kiai Imad, coba. Guru saya ini nggak pakai dalil misal, atau dalilnya sudah dibantah oleh Kiai Imad nih. Ini dalil-dalilnya guru saya. Iya bener. Dalilnya kebanyakan 90% husnudon itu. Jadi berbasis dari cinta dulu, berbasis dari keyakinan, kemudian ada orang memberikan bukti itu tidak mau. Kalau orang sudah berbasis cinta dulu, ada subjektivitas, apalagi dia sudah punya mantu Ba'lawi, waduh susah itu. Udah punya mantu Ba'lawi atau sedang bisnis sama Ba'lawi. Atau kalau kita nggak percaya, saya nggak percaya kamu sebagai cucu Nabi, wah langsung di-cut itu bisnisnya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Tetap wajib hormat pada guru. Tapi jangan biarkan guru kita nanti di sana atau di masa depan sebelum meninggal pun dia menyesalnya lebih dalam. Jangan sampai biarkan dia menyesal lebih dalam. Kalau dia menyesal diri sendiri saja, itu enteng buat dia. Misal suatu saat beliau sadar, anak muridnya nggak ada yang ikut dia. Siapa yang tidak ikut saya, tidak barokah semua. Misal. Tapi lah kasih percaya, ketika dia sadar, sedikit dia itu bebannya. Tapi kalau muridnya semuanya itu ikut dia, bahkan ikut apabila ada saya hadir suatu tempat, ikut ngalang-ngalangi, hei Dajjal kemana kamu, ya kan? Misal ya kan. Kemudian dia sadar, belum tentu murid-muridnya itu akan sadar seperti dia. Belum tentu. Maka ketika itu penyesalannya lebih dalam. Jangan biarkan guru kita menyesal lebih dalam. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang tidak ada dalil. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahiba hadzal qabri. Kama qala Al-Imamu Malik radhiyallahu anhu. Setiap orang ucapannya bisa diterima, juga bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman pakainya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bicara tentang sesuatu hal dari hawa nafsunya, tapi hanya dari wahyu saja. Tapi kalau kita ini sama istri aja kadang marah, mangan sudah semuanya ada, kobok belum. Kamu jadi istri saya udah berapa tahun sih? Kobokan aja nggak inget. Wis mono doang marah baik tua doang dia. Marah kita dimarahi maning. Kita udah marah keren, dimarahi lebih-lebih 2 kali lipat daripada kita tadi. Pengalaman. Lah model kayak kita begitu, ucapannya harus diterima semua, nggak bisa dong. Nggak bisa, kita harus ngukur diri kita. Wong rabi orang gak kobok bae marah sih. Bagaimana kita apa yang kita ucapkan harus diterima semua. Kadang-kadang kita ini yang lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada nakalnya. Sholat terawih kalau di masjid 23 Muhammadiyah datang, ayo kita karena ada acara nuzulul Quran, kita yang 13 saja. Tidak, saya ini pengurus NU. Mau macam-macam kamu Muhammadiyah ke sini. Begitu kita kalau di depan orang. Tapi bareng sholat terawih lah niru Muhammadiyah bela aja. Apa itu pengalaman juga? Ya enggak. Betul itu, ada yang begitu. Kenapa? Karena kita ada hizbiyah. Kullu hizbin mimma ladaihim
hawa nafsu di situ. Barang dewek malah mau enggak terawih semua, sayang, hanya ada di bulan Ramadan. Mau terawih 23 sendirian, males. Udah terawih gaya Muhammadiyah aja. Sendirian begitu. Jadi kalau sholat terawih ada orang ngajakin, saya pernah lihat kiai di Serang, acara bupati Nuzulul Quran, kata bupati, yai karena ini acaranya padat, habis terawih langsung ceramah sambutan dulu, bagaimana kalau terawihnya terawih 11 rakaat? Bisa ya orang NU, orang Banten. Gue bisa dari dulu 23 saya imamnya. Iya, mantep kata orang. Begitu. Tapi lamun dewek kadang-kadang sholat. Sholatnya dikurangi terawihnya, pegel amat 23 sendiri. Kalau banyak orang sih keren, banyak temennya kan. Imamnya juga sambil nangis-nangis. Bismillah. Tapi sholat dewek kena Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu model kayak kita begitu. Apakah harus diterima semua ucapannya? Tidak. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahiba hadal qabri. Man huwa sahibu hadal qabri? Muhammadun nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladhi zahiruhu wa batinuhu sawa, alaniyatuhu wa sariratuhu sawa, wa nahnu laysa kadzalik, lasna kadzalik, zahiruna wa batinuha rubama yakhtalifan. Betul apa tidak? Nah, yang model kayak kita begini, manusia tidak ada yang maksum. Siapa saja selain Nabi Muhammad ghairu maksum. Bisa salah, bisa benar. Bisa berpendapat dengan ilmu kadang-kadang. Bisa juga berpendapat kadang-kadang dengan hawa nafsu. Di antara hawa nafsu, cinta. Cinta itu hawa nafsu. Wong kita disuruhnya membenci karena Allah, mencintai karena Allah. Tapi ini mah kita mencintai karena hubungan, karena pertemanan, karena nggak enak. Masa iya dia lahir cucu Nabi, pas mau mati udah tua jadi mantan cucu Nabi. Kita kadang-kadang nggak tega kan. Tapi dalam Al-Quran disebutkan sudah ada begitu itu, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Sebanyakan orang itu memang pada kebenaran itu nggak suka. Kebenaran itu membawa dampak apabila diungkapkan. Dia seperti dua mata pisau. Nabi Muhammad aja dibilang pemecah belah. Nabi Muhammad bawa kebenaran ke Quraisy. Yang pecah belah dulu siapa? Saudaranya. Abu Jahal, Abu Lahab, di sini ada Hamzah. Abbas saja masih di sini nih sebelum perang Badar. Abbas, Abu Jahal, Abu Lahab tidak percaya pada Nabi. Hamzah percaya, Ali percaya, Abu Thalib ada di tengah. Abu Thalib ini PBNU-nya ini. Abu Thalib PBNU nih. Hamzah Banser Ansor Pager Nusa. Hamzah Pager. Nah, Ali itu IPPNU atau Ibnu Ali. Di sini ada Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa kira-kira ke? Abu Jahal, Abu Lahab, Abbas. Abbas itu belum loh. Abbas pamannya Nabi yang tercinta. Yang orang-orang Madinah itu pengen turunin hujan itu dengan Sayyidina Abbas. Tapi perang Badar masih perangin Nabi. Pasukan perangnya Nabi itu diperangi oleh pasukannya Sayyidina Abbas, pasukannya Abu Lahab, Abu Jahal. Sampai menantunya Nabi juga ikut di pasukan kaum musyrikin ini, kaum kafir ini. Nah, ketika boyong oleh Kanjeng Nabi, Sayyidina Abbas, madwi ponakan kan, saya ini harus banyak nebus. Akil anaknya Abu Thalib segala macam itu masih di pasukan kafir.
Saya harus banyak nebus, nggak ada lagi duitnya tuh. Kata Nabi Muhammad, wahai pamanku Abbas, paman jangan bohong. Bohong gimana, ini duitnya udah habis. Masih ada yang ditinggal di Mekah. Tinggal di Mekah. Yang paman mau pergi kan, paman kemudian ngomong sama bibi, ini uang kalau aku mati kasihkan kepada anakku. Ya Muhammad, tidak ada selain istriku yang tahu tentang itu, tentang wasiatku itu. Aku yakin itu bukanlah dari siapapun, itu dari Tuhanmu Allah. Aku percaya engkau adalah Rasulullah. Sayyidina Abbas baru percaya pada Nabi setelah ngomongin dia ngumpetin duit di Mekah. Akhirnya bayar lagi Sayyidina Abbas. Tapi Sayyidina Abbas itu orangnya pinter. Pokoknya apa yang aku berikan wahai Muhammad untuk nebus saudara-saudara kamu sendiri itu akan dibalas oleh Allah. Kata Nabi, Allah akan membalas. Maka dibalaslah dengan kerajaan Abbasiyah. Keturunan beliau nanti jadi raja di situ. Di umat Islam ratusan tahun. Karena didoakan kemudian oleh Nabi langsung, ya Allah akan balas. Karena beliau itu banyak nebusin saudara-saudaranya dari Nabi Muhammad. Kalau menantunya Nabi kan yang diboyong itu ditebus oleh Zainab dengan kalungnya Siti Khadijah. Sahabat pada tahu semua ini kalungnya Siti Khadijah, nggak ada yang mau nerima. Lapor ke Nabi, ya Nabi lapor, ada apa? Semua pada nebus, tapi ada satu sahabat nggak mau nerima. Kenapa? Anakmu Zainab menebus suaminya dengan kalung. Terima aja. Ya Nabi, kalung bukan sembarang kalung. Kalung apa? Kalungnya Siti Khadijah. Nabi langsung ingat pada istrinya yang udah meninggal. Gimana nih Nabi? Terima Pak? Wis bodoh lah. Kenapa Nabi itu sangat mencintai Siti Khadijah? Kalau ada temannya Siti Khadijah, jangan yang udah Islam, yang masih kafir dihormati oleh Rasulullah Muhammad SAW karena tahu perjuangan Siti Khadijah Al-Kubra. Tuh, wih, udah jam 12 nih. Nih. Kemudian dari Kang Erwan, mohon maaf pernah suudon, saya maafkan Kang Erwan. Dan saya itu sudah komitmen tidak akan marah pada siapapun mencaci saya, termasuk pada habaib. Tidak ada itu nanti saya tuntut mereka itu. Orang saya aja kalau digituin marah nih. Saya aja kalau misalnya saya ini Habib nih, ada misalnya Imaduddin misalnya itu muncul, saya marah juga. Sebelum nanti saya sadar, dan saya doakan mudah-mudahan habaib semuanya sadar juga bahwa kita ini bukan benci. Kalau benci dari dulu saya tidak mengisbat Ba'lawi. Kitab saya sudah mengisbat Ba'lawi 2018 sebelum penelitian. Itu membuktikan bahwa saya tidak karena kebencian. Nah, ketika saya membaca, meneliti, menelusuri, ada kesimpulan lain, wajib saya harus menyampaikan. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Makanya saya sudah memaafkan. Termasuk pada yang ngancam segala saya maafkan. Ini adalah konsekuensi. Kalau kita tidak memaafkan berarti kita dari hawa nafsu. Udah jelas sesuatu yang akan kita bawa ini akan banyak menolak, akan banyak yang mengumpat, akan banyak yang mencela. Kok kitanya tidak siap untuk dicela? Bahkan akan menuntut orang mencela. Dia mah tidak salah, mencela itu karena kamu membawa sesuatu yang berbeda. Walaupun kebenaran itu pasti akan membawa sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang terkait, baik bagi Ba'lawinya maupun bagi orang-orang yang mencintainya. Tetapi kalau tidak disampaikan, tidak diberitahu, kita salah, membiarkan orang dalam kesesatan. Banyak yang dirugikan juga saudara kita, banyak yang didawir. Tuh, kemudian
Mengapa baru sekarang? Iya, karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya ya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang taunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbak Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Nggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang. Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu, hayya hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu. Seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah. Jadi saksi nikah, kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gue terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang salat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua, enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sahibul muru'ah. Yang kedua, tukang joget. Itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita laka wali. Ning deweken ning Ba'alawi ku laka wali. Aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i, kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua, main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali, itu ndak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali, kalau di shooting itu berulang-ulang, itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera mau joget, itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita, orang-orang Jawa yang kiainya, coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu, masa nggak mau langsung pencak? Wih, nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis. Hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah. Sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap itu jodoh, itu sing saksi bener mah. Walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan
oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premen, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang nih habaibnya, kecuali habaib. Jangan, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam apa joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah, tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Balawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih, wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu. Siapa sing paling soleh? Pasti joget itu dari mereka. Wali-wali kita, apa wali-wali kita, kiai-kiai kita nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC be udah malu dia. Peci ning dindi, ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muruah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja jaga muruah. Mau izin sama saya pakai sarung, jaga muruah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia, dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muruah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti saya. Itu jaga muruah itu begitu. Kehormatan itu. Allah mah weruh dohiran wa batinan kita. Ya muruah itu kepada manusia. Menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang. Gitu. Gimiknya kayak wali baik. Kalau nerangin serius nggak ada ketawa. Kalau lagi ngajar ngaji dia. Kalau karena lagi di YouTube seorang abuya, kayak wali-wali. Tapi ketika joget merawis, wush, ngower-ngower ke bawah-bawah, Masya Allah, ternyata dia serius itu gimmick, apa? Hanya gimmick saja. Itu masuk di dalam iklan, masuk di dalam cara menarik pasar. Beda dengan kiai-kiai kita, biasa-biasa aja. Coba lihat kiai itu biasa-biasa saja. Gus Baha ngajar ngaji di hadapan siapa aja biasa, ketawa-ketawa, tidak gimmick, menjaga action, menjaga marketing. Enggak, karena apa? Ilmunya Kiai NU itu bukan marketing. Memang dia alim, memang dia soleh. Begitu di hadapan orang, begitu juga ketika tidak di hadapan orang. Tapi sekarang ini ada abuya-abuyaan, marketing ansih, gimmick saja dia bergaya begitu. Lagi ceramah, pakaian ulama. Ya, tapi ketika jalan-jalan nggak pakai peci. Lah orang maksupur roksi itu apa hukumnya jatuhnya? Aqrabu ilal fisqi. Makanya kiai banyak yang pakai pet. Kalau jalan-jalan pakai pet kan, pakai rukul lak. Kalau dia malu pakai peci. Kenapa? Menjaga kepala ini itu adalah merupakan bagian dari muru'ah. Menjaga adalah. Tapi ada orang-orang yang gimmick sekarang. Kalau lagi nggak dia di pengajian pakainya lepis, pakai jas, apa pakai apa jaket kayak apa namanya itu preman dan sebagainya. Itu namanya dia gimmick. Agama hanya digunakan sebagai gimmick, marketing ansih. Udah jam 12, ini kita lanjutkan. Dari Pak Abdul Hadi Arianto, sering minta oleh-oleh
ada Habib sering minta oleh-oleh seperti akuarium. Akuarium masih murah. Di Lampung ini ada Habib mintanya Alphard. Bisa dikonfirmasi. Dan saya punya saksinya. Mintanya apa? Alphard. Makanya jangan jadi muhibin. Nah kalau kelas kita, ya kalau di Dawit paling ya rokok sebungkus, nggak ada apa-apa di kantong kita. Tapi kalau kelasnya kelas camat, ya mungkin motor. Kalau kelasnya kelas bupati, ya udah Alphard itu. Wali kota, kelas gubernur, waduh beda lagi dawirnya. Kelas presiden, bisa yang lain, tambang bisa itu. Makanya kita nilai kerugian dan kemanfaatannya. Kita percaya kepada nasab orang yang bukan cucu Nabi. Hanya memalukan aja kan. Yang ada hanyalah kemedaratan. Mendarat buat kita, mendarat buat dia. Maka hari ini orang yang akan selamat dari kejelekan orang-orang yang mengaku turun Nabi hanya satu. Dialah orang yang tidak percaya bahwa dia adalah cucu Nabi. Selain itu yang masih ragu-ragu, iya ora, bisa masih ditekan, masih bisa untuk diintimidasi. Kamu nggak percaya, kamu akan masuk neraka. Aneh ini cucu Nabi, duriat Nabi, cucu Nabi, kekasih Nabi dan sebagainya. Kita akan terngiang-ngiang. Tapi lamun deklarasi di dalam hati, proklamasi, sendiri aja kita ngomongnya. Saya tidak percaya bahwa Habib cucu Nabi. Sendiri ngomong, ketika ada dia nggak bakal kena. Dia ngomong sedikit aja ngelunjak, kita bisa melawan. Tapi kalau dalam hati kita masih ada sedikit saja kepercayaan, sulit kita untuk bisa membela diri ketika sedang berhadapan. Karena yang kita inginkan kecintaan Rasulullah. Ini saja yang ada di otak kita, kecintaan Rasulullah, barokah, syafaat dari Rasulullah. Sementara sebenarnya orang itu hanya menggunakan nama Rasul untuk kepentingan dia. Itu saja yang terjadi. Maka harus proklamasi sendiri masing-masing. Kalau tidak proklamasi, rasakan sendiri aja. Nasab yang mana yang harus diikuti? Habib yang mana? Ini Habib itu hanya keturunan Ba'lawi asalnya. Jadi keturunan Nabi itu kan tidak ada gelar sebenarnya. Cuma kemudian di abad ketiga Hijriah muncul sebuah tradisi dari umat Islam, dimulai dari para raja-raja menyebut turunan Nabi Sayyid dan Syarif. Kemudian berlangsung terus Sayyid Syarif, Sayyid Syarif. Ba'lawi ini ada di Mekah sebagian. Tidak boleh oleh Syarif Awan Mekah, penguasa Mekah menggunakan Sayyid. Karena mungkin sudah tahu mereka. Ini mengaku, kan mengaku itu namanya iddia. Iddia itu harus diikrar oleh orang-orang yang sudah sebelumnya ada. Orang yang ngaku anaknya Kiai Imam Syafi'i itu namanya iddia. Nah kata Imam Syafi'i, betul dia anakku, itu namanya ikrar. Nah di sana dia mengaku turun Nabi dengan gelar Sayyid, tidak boleh oleh Syarif Aon. Kalau enggak pakai Sayyid apa ya? Habib. Pakailah Habib. Kemudian bikin narasi di Indonesia. Turunan Nabi itu ada yang bergelar Sayyid, ada yang bergelar Syarif, ada yang bergelar Habib. Kalau keturunan Nabi yang ulama itu Habib. Kalau keturunan Nabi saja bukan ulama, Sayyid. Nah, akhirnya inilah Habib ini seperti lebih besar daripada Sayyid. Dan ini dibangunnya narasinya puluhan tahun. Sampai sekarang terbentuk. Makanya kadang kiai-kiai saja masih salah ngomongnya kan. Kata kiai, itu Sunan Gunung Jati masih Habib. Maksudnya masih turunan Nabi. Bukan Habib itu artinya turunan Ubaidillah. Itu masih Habib. Itu juga masuk Habib dia. Itu saking sudah
suhro istifadohnya istilah itu, bahwa Habib itu turunan Nabi. Padahal Habib itu adalah sebuah produk sosial dari kaum Ba'alwi untuk menaikkan level dia sebagai pengaku keturunan Nabi yang paling hebat dari pengaku keturunan Nabi yang lainnya. Karena dia itu tidak boleh menggunakan Sayyid di Mekah, maka dia menggunakan Habib. Setelah itu pinter dia, Habib itu turunan Nabi yang sekaligus ulama. Kalau yang belum ulama tetap dipanggilnya Sayyid. Lah akhirnya kan hari ini orang yang Sayyid itu tidak terlalu dihormati. Datang Sayyid Fadil Al-Jailani dari Turki, dari Lebanon, turunan Syabdul Qadir. Biasa-biasa saja, wong gelarnya bukan Habib. Tapi lamun ana wong sing pakai gelar Habib itu dihormatinya beneran. Karena apa? Kalah menggunakan istilah oleh sebuah iklan yang terus menerus. Nah ini makanya dalam teori kebenaran hari ini, kebenaran itu bukan hanya kebenaran, tapi kebohongan yang diulang-ulang pun nanti akan bisa menjadi sebuah kebenaran. Dan itu yang sudah terjadi. Kemudian nasab yang mana? Ya nasab yang terbukti dia itu sahih sebagai turunan Nabi, dialah turunan Nabi. Nah kalau Ba'lawi ini sudah terbukti bukan turunan Nabi. Nah kalau ada orang mengaku dari turunan Ar-Rasi, sebelum kita meneliti maka yabqa ala halihi, dia masih sesuai pengakuannya. Untuk mengetahui benar tidaknya, teliti. Coba silsilahnya ngaku turun Nabi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Oh binanu. Kita lihat di dalam kitabnya. Kitab-kitab nasabnya harus punya. Kalau kita nggak mau, biarkan aja kita dalam pengakuannya itu. Hormati saja dia sebagai mana pengakuannya. Itu. Jadi hari ini nih, selain kitab nasab, DNA juga bisa untuk menjadi validasi nasab, bukan untuk ngacak-ngacak nasab. Udah dites DNA aja dia J1, itu udah deket itu. Kalau udah tes DNA-nya J1, tinggal mencari kode-kode Quraisy, mencari kode-kode Sayyidina Ali. Karena tidak setiap J1 juga turunan Nabi, tapi syarat pertamanya harus haplogrupnya J1. Sesudah haplogrupnya J1 baru dilihat apakah ada kode Quraisy. Itu ada di dalam badan kita nih, kode Quraisy sekian, kode Sayyidina Ali GFC 1050 atau 15.000 ya, itu saya lupa itu ahlinya Dr. Sugeng. Itu ada semuanya. Jadi hari ini kalau ada orang ngaku Nabi dibawa ke tes DNA itu langsung seret sahih. Kalau kita begini kan sebenarnya masih bisa dibantah-bantah, bisa bohong, tapi getih mau bisa. Paling dia menggunakan teori lain untuk bisa menyelamatkannya, yaitu dengan paham keagamaan. Tes DNA haram, harus begitu. Kalau nggak begitu mereka berarti udah menyerah dong. Selagi mereka masih ngomong tes DNA haram, itu masih ada perlawanan. Tinggal kita mencari dalil, istidlalnya dari mana DNA haram itu. Nggak ada kan, cuma fatwa haram tapi nggak ada istidlalnya. Sedangkan dalam kaidah, idza wujidatil maslahatu fasamma syar'ullah. Ketika maslahatan itu ada, disitulah ada syariat Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran Al-Hadis, tidak ada di ijma'nya, di kias juga susah, ya kita tinggal maslahat apa tidak buat masyarakat. Idza wujidatil maslahah fasamma syar'ullah, idza wujidan nasu fasamma al-maslahah. Kalau nas itu ada, disitulah ada kemaslahatan. Nas sudah ada di Al-Quran, walaupun tidak sesuai dengan akal kita, pasti di situ ada kemaslahatan. Tapi untuk sesuatu yang tanpa ada nas,
Itu yang dilihat adalah maslahat apa tidak. Kalau ada maslahat, disitulah syariat Allah. Kira-kira maslahat enggak tes DNA itu? Ada orang ngaku-ngaku nih, ini anak saya bukan anak kamu. Wih, anak saya lahirnya dari istri saya. Iya, tapi waktu kamu pergi saya buahin dia. Misal dia ngakunya begitu. Nah, ini harus dites DNA. Maslahat apa tidak tes DNA? Maslahat. Sekarang ada para ahli ngomong, kami bisa menelusuri sampai Nabi Adam. Yang ngomong Dr. Sugeng, Dr. Arikeng, Dr. Aswaibi dari Yaman, dan lain sebagainya. Dr. Abdul Aziz dari Timur Tengah ngomong bahwa keturunan Nabi itu kalau benar haplogrupnya J1. Ya udah, pada ahlinya yang ngomong. Masa yang ngomong itu ahli alfiah? Ya udah, yang ngomong ahlinya, ahli DNA. Di Indonesia ada, dia bisa berdebat. Dan malam Sabtu depan itu udah ada di Roma nanti dia. Nanti akan ada di Roma Irama tuh. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, mereka para dokter-dokter itu sudah ngomong, kami bisa bertanggung jawab bahwa ini mustahil cucu Nabi. Ya arep percaya ning sapa maning menurut tes DNA. Menurut ilmu nasab dia putus, menurut sejarah tidak terkonfirmasi, menurut DNA dia melenceng. Lalu berdasar apa kita bisa untuk menerimanya? Husnudon itu la ibrata bidzannil bayyini khata'uhu. Itu kaidahnya. Tidak dihitung sebuah don kalau sudah jelas salahnya. Don itu kalau kita ditahu ini salah apa benar. Kalau sudah terbukti salahnya, nggak boleh don lagi. Karena udah salah, jelas. Taklid sama siapa? Taklid itu kalau kita nggak punya dalil. Kita udah punya dalil. At-taklidu ba'da zuhuril hujjati haram. Apalagi kiai ngomong taklid itu memalukan. Coba bagaimana zamut taklid itu di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis, di dalam Ihya Ulumuddin. Bagaimana Imam Ghazali itu mencela taklid bagi orang yang sudah bisa baca kitab kuning, seorang alim, seorang ulama. Nggak boleh taklid, dia harus istidlal. Sesuatu yang dimungkinkan hanya dengan membaca-baca. Dimungkinkan sesuatu dengan muqabalah 2 kitab. Kalau misalnya kurang 3 kitab, 4 kitab, kemudian kita ambil ini mana yang paling sahih dari beberapa kitab. Itu caranya bagi orang alim. Orang alim kok ngaji suwe-suwe 15 tahun orang balik-balik mondok, barang ditakoni masalah baklawi taklid. Lah otak kitanya buat apa? Kita belajar lama-lama ini mau dikemanain? Hanya gara-gara nggak enak sama temen kita ngomong taklid masa lalu. Sampai ada kiai yang ngomong begini, saya nggak mau baca tesisnya Kiai Imad, nggak mau saya. Kenapa? Kalau baca saya kena konsekuensi. Kalau nggak baca berarti kan belum kena khitab katanya. Iya, ngawak cuma karepe dewek, enak dewek. Dia nggak mau kena khitab dimarahi Allah dengan cara kalau ada kitab saya lari dia. Nggak mau baca. Karena kalau sudah baca, bagi orang yang punya akal, dia bisa untuk memahami, kemudian dia berfatwa tidak sesuai dengan pemahamannya, itu hukumnya haram. Makanya daripada haram gitu kan, lebih baik saya nggak baca katanya. Saya mah taklid aja di masa lalu. Saya tanya taklidnya sama siapa? Mbah Hasim. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat walawi? Tidak ada. Itu lapat sayyid di dalam Qanun Asasi. Lapat sayyid itu al kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmu nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan
Ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'lawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi. Itu ya taju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya. Ini yang meruntuhkan. Ini lagi. Wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang. Langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Ki Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Ki Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh. Yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin muhdor tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja? Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya, kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Semit mau mancing gue mau bikin kitab, judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Kemudian dari Kang Samsurijal, latar belakang apa? Itu latar belakang sudah sering itu tadi itu ya. Tapi mereka bikin framing, katanya latar belakangnya itu karena mau kawin sama Syarifah. Syarifahnya menolak atau tidak boleh. Syarifah siapa? Istri saya tuh namanya Mahbubah Musyrifah, bukan Syarifah. Ikut orangnya juga tuh. Bukan Syarifah, ada karena katanya nyalon bupati tidak didukung, marah. Ini nyalon bupati mah pakai partai, bukan pakai kabib. Partainya diborong, takut calonnya dulu tuh ngelawan saya, yang nggak bisa nyalon. Kalau calonnya apa partainya diborong sama calon satunya, dia lawan bumbung kosong. Begitu. Ada lagi katanya pengen jadi MUI. Sekarang ini ada lagi nih yang baru, ternyata dia pengen jadi ketua MUI, kemudian marah sama Habib. Lah urusannya Habib sama MUI apa? Nggak ada, nggak masuk akal semua itu. Jadi latar belakang itu yaitu kita penasaran akhlak begitu ngaku cucu Nabi, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, ngaku cucu Nabi, itu aja. Sebelumnya itu kan tidak terlalu muncul tuh orang-orang model-model begitu itu. Lama-lama penasaran juga. Kemudian apakah ada pihak ketiga ketika mereka mengaku sebagai keturunan Nabi itu? Saya tidak mendeteksi itu. Yang saya deteksi memang mereka
sengaja untuk mencari leluhur mereka. Mereka ini tidak tahu leluhur mereka siapa. Yang tahunya mereka leluhurnya namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Begitu. Nah, ketika ada seorang ulama besar namanya Jadid, di situ ada Abdullah bin Ahmad bin Isa, kan agak ada mirip tuh. Ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah ke Ubaid. Kan dia mau Ubaid ya, bin Isa. Ini ada Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini mirip. Dia kemudian ngaku ke situ silsilahnya. Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi. Sekarangnya mereka Alwi bin Ahmad Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Sebelumnya bukan itu. Sebelumnya itu ngaku ke Bani Ahdal dulu. Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aon bin Musa Al-Qadim. Karena kemudian mereka tahu Musa Al-Qadim tidak punya anak Aon, tertolak oleh kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, mereka lebih pintar daripada yang dicangkok. Yang dicangkok sampai sekarang tertolak tuh. Karena Aon ini bukan anak Musa Al-Qadim. Tapi mereka sudah nganclong ke Ahmad bin Isa ini pada abad 9. Mereka ini bersaudara. Ibnu Am, akhuhu wabnu ammihi. Kata Rumel kemarin dia bikin sebuah narasi. Ibnu Am itu maksudnya kan yang jauh juga Ibnu Am. Ya, kita ini semuanya Ibnu Am, dari Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Sis. Tetapi sebuah ibarah itu kalau didahului oleh pendahuluan yang maknanya dekat, maka makna setelahnya itu adalah makna yang dekat dengan makna yang dekat itu. Apa itu maksudnya? Di situ ada qadima jadduhu Muhammad bin Sulaiman minal Iraq ilal Yaman. Huwa wa akhuhu wa ibnu ammihi. Itulah adalah akhuhu wa ibnu ammihi. Itu menandakan Ibnu Am ini adalah Ibnu Am yang dekat sekali, karena di situ ada akhuhu. Jadi akhuhu ini adalah Bani Kudaimi dan Bani Hadalin bersaudara. Yang satunya adalah saudara sepupu, berarti satu kakek. Yang anehnya juga Bani Kudaimi pun silsilahnya sekarang yang disebut saudara sakik itu berbeda semua tiga orang ini. Bani Kudaimi sendiri nyari silsilah, Bani Ahdal sendiri nyari silsilah, ini Ba'alawi nyari sendiri silsilah, semuanya berbeda. Orang yang bersaudara kemudian berbeda. Itu saya bisa memahami dari peristiwa Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati. Wah, masa lalu berulang kembali, kata saya. Kita udah musyawarah di Cirebon bahwa Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Qadim. Ada yang di Banten itu yang masih Ba'lawi, nggak mau, kalau kita mah tetap ke Ubaidillah. Jadi satu silsilah, satu kakek namanya Sunan Gunung Jati, yang satu menulisnya ke Musa Al-Qadim, yang satu nulisnya ke Ubaid. Itu untuk mengkonfirmasi bahwa masa lalu itu seperti itu kejadiannya. Jadi saya katakan hari ini apa yang terjadi ini adalah pengulangan dari masa lalu. Makam palsu. Katanya Ubaid dimakamkan di Yaman. Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Mana buktinya? Buktinya adanya makam. Kata saya makam itu palsu. Kemudian muncullah makam Sumodiningrat, makam palsu. Seperti itulah dulu mereka mengisbat makam itu. Ini dapat Allah semua. Mereka ngomong Wali Songo 500 tahun tidak tercatat, makanya tidak bisa diisbat. Setelah diteliti, mereka 500 tahun lebih. Semuanya dibalas sama Allah. Semuanya itu. Ngomong apa baik deh, ya. Engkau munculnya bukan dari saya, kebanyakan dari orang. Muncul sendiri, narasi yang mereka bangun
kemudian dijawab oleh kejadian-kejadian yang di luar kendali kita. Ini menunjukkan bahwa memang semuanya sudah waktunya. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya. Ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi.
Coba kalau kalian-kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak digital mereka itu masih Islam atau kafir. Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.